Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah. Saya salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Geraha Karya Muara Budian. Video ini dibuat sebagai bahan untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, disampaikan dengan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang digunakan dalam pembelajaran online maupun pembelajaran offline di kelas. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada pengamalan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada setiap mahasiswa agar mampu mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, pengembangan keilmuan dan profesinya secara aktif, kreatif, cerdas, bertanggung jawab, sebagai muslim yang taat beragama. Adapun CPL Prodi, pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau teman orisinalitas orang lain. Dan yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Adapun CPNK pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep agama Islam dan ruang lingkupnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep bagaimana manusia beriman. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep agama menjamin kebahagiaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis konsep membangun paradigma Qur'ani. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis membumikan Islam di Indonesia. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yang kesembilan, Islam mampu menganalisis paradigma Islam tentang zakat dan pajak. Yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang ke-11, mahasiswa mampu menganalisis akhlak dalam bidang ekonomi. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang pertama, agama Islam dan ruang lingkupnya. Yang kedua, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang ketiga, bagaimana manusia beriman. Yang keempat, agama menjamin kebahagiaan. Yang kelima, membangun paradigma Qur'ani. Yang keenam, iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang ketujuh, membumikan Islam di Indonesia. Yang kedelapan, Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yang kesembilan, paradigma Islam tentang zakat dan pajak. Yang ke-10, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang ke-11, akhlak dalam bidang ekonomi. Adapun referensi yang digunakan adalah dari Kemenristek Dikti Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, Pendidikan Agama Islam untuk PT Karangan Nurdin. Kemudian buku teks PAI pada perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenak RI. Kemudian Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi karangan dari Aminuddin dan kawan. Untuk aspek penilaian, adapun bobot penilaian pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam
Yang pertama yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 50%. Untuk metode pembelajaran menggunakan discovery learning, presentasi, case study, dan problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang C1 dalam rangka melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Adapun materi kuliah kita hari ini yaitu paradigma Islam tentang zakat dan pajak. Dari tatap muka kita hari ini diharapkan kita yang pertama itu dapat menguraikan tentang konsep zakat. Kemudian kita dapat menunjukkan landasan atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Kemudian dapat mengidentifikasi tentang harta yang wajib dizakati. Kemudian dapat menghitung zakat. Kemudian dapat mengidentifikasi mustahik zakat atau penerima zakat. Kemudian dapat menguraikan tentang konsep pajak, dapat mengklasifikasikan perbedaan pendapat ulama tentang pajak, serta dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pajak. Nah, mungkin itulah ya, ada 8 kompetensi yang harus kita kuasai pada saat kita mengikuti materi perkuliahan tentang paradigma Islam dan pajak. Mungkin itu ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang paradigma Islam tentang zakat dan pajak. Ada yang tahu Pak paradigma? Paradigma itu adalah pandangan cara pandang Islam terhadap zakat dan pajak. Sebelum masuk ke materi ibu semua tahu. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan konsep zakat itu? Saya Bu, Ya silakan. Menurut saya konsep zakat adalah bagian tertentu dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan sebagai tanda syukur dan sebagai pembersih harta serta diri yang merupakan perintah dari Allah untuk kepentingan orang lain yang sudah sesuai dengan kadarnya. Ada yang tahu konsep tentang zakat itu apa? Saya Bu, ya silakan. Baik, menurut saya konsep zakat merupakan bagian tertentu dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan sebagai wujud tanda syukur dan sebagai pembersih harta serta diri yang merupakan perintah dari Allah SWT untuk kepentingan orang lain serta yang sudah sesuai dengan kadarnya. Betul ya. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan harta dengan tujuan adalah untuk membersihkan diri. Tergantung zakatnya. Kalau zakat kita membersihkan diri. Kalau zakat harta membersihkan harta. Ada beberapa pendapat ya mazhab yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama itu berasal dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa zakat itu adalah harta yang khusus dikeluarkan yang ditentukan oleh syariat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazhab Maliki mendefinisikan zakat itu adalah mengeluarkan harta khusus yang telah mencapai nisab ya, dengan catatan bahwa harta tersebut adalah milik sepenuhnya orang tersebut. Kemudian mazhab Syafi'i juga mengungkapkan seperti itu. Begitu juga dengan mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak wajib yang dikeluarkan ya berupa harta untuk kelompok yang sudah ditentukan oleh agama, yaitu ada 8 golongan atau 8 asnaf yang kita kenal dengan mustahik zakat. Jadi intinya Pak, dari beberapa pendapat tadi, intinya Pak bahwa zakat itu adalah mengeluarkan harta. Sasarannya adalah golongan yang 8 ya. Mustahik yang 8.
Tujuan dari zakat itu ada dia untuk apa? Untuk membersihkan harta. Kalau zakat fitrah untuk membersihkan diri. Kalau zakat mal tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Ya. Landasan tentang zakat itu dapat kita lihat pada surah At-Taubah ayat 103. Siapa kira-kira yang bisa membaca ayatnya? Yang mau membaca ayat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasallu alaihim. Inna sholata Sakanul lakum wallahu sami'un alim. Artinya, dan ambillah dari sebagian harta mereka dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. itu landasan bahwa hak kita itu diwajibkan untuk zakat, ya, langsung dari Allah kewajiban itu dari Allah. Kemudian zakat itu terbagi kepada dua, yaitu ada zakat fitrah namanya, kemudian ada zakat mal. Nah, zakat fitrah itu untuk membersihkan atau mensucikan diri kita. Kemudian ada zakat harta. Nah, zakat harta di sini adalah zakat dengan cara mengeluarkan harta yang hartanya itu ada ketentuannya. Yang pertama harus produktif atau harus menghasilkan. Nah, harta yang dikeluarkan ini selain menghasilkan, dia juga harus mencapai nisab penghasilannya itu. Nisab itu apa? Batas, ya, kadar minimalnya. Dan harus mencapai waktunya itu 1 tahun, haulnya 1 tahun. Kalau untuk zakat fitrah, yakin dan percaya kita sudah melaksanakan semua. Tapi kalau untuk zakat mal, bagi yang sudah tahu, alhamdulillah sudah melaksanakan. Tapi bagi yang belum tahu, bisa jadi belum melaksanakan. Nah, harta apa saja yang wajib kita zakati? Ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama itu ada dari hewan ternak, kemudian ada dari emas, perak dan sebagainya. Kita lihat dulu. Ini dari hewan ternak. Ingat hewan ternaknya itu yang berkaki 4 dengan yang berkaki 2. Ya, yang berkaki 4 itu kambing. Ya. Kambing itu nisabnya berapa? Nisabnya itu 40 ekor. Berarti kalau belum sampai 40 ekor, 39,5 itu belum terkena zakat. Jadi batas nisab itu adalah 40 ekor. 40 ekor itu sampai 120 itu 1 ekor kambing atau domba. Ini berlaku kelipatan. 121 sampai 200 ekor itu 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. 201 sampai 3 ekor, 300 ekor, 3 ekor kambing, ya, atau 3 ekor domba. 301 sampai 400 ekor, 4 ekor kambing atau domba. Yang terakhir 401 sampai 500 ekor kambing. Berarti yang dikeluarkan itu zakat itu adalah 5 ekor kambing atau domba. Kemudian yang kedua sapi. Sapi ini setara dengan kerbau juga. Kalau tidak ada sapi, kerbau. Ya. Itu pun nisabnya kalau sudah kita itu punya sapi atau kerbau itu 30 ekor. Nah, di bawah dari 30 itu tidak terkena zakat. Jadi 30 ekor itu dikeluarkan 1 ekor sapi, anak sapi atau kerbau, ya, usia 1 tahun. Kalau 40 ekor masih dikeluarkan 1. Nah, kalau sampai 60 ekor itu baru dikeluarkan 2 ekor anak sapi, 2 ekor sapi atau kerbau. Kemudian zakat emas. Zakat emas itu nisabnya 85 gram. Setelah dihitung 1 tahun. Dari Januari sampai Desember 1 tahun. Ada tidak emas kita itu 85 gram? Kalau ada, berarti wajib dikeluarkan 2,5%. Emas. Kita hitung
1 gram emas hari ini berapa harganya? Berarti diambil harga terbaru. Ya, diambil harga terbaru. Itu kita lihat bahwa pas 1 gramnya sekarang itu 1.157.000. Jadi kalau dikalikan dengan 85 gram emas, jadi dikonversikan ke dalam rupiah, itu jumlahnya adalah 98.345.000. Itu per tahun, ya, selama 1 tahun. Supaya tidak berat, itu dibagi per bulan. Dibagi 12, kira-kira 1 bulannya itu nisabnya 8.195.417 rupiah. Nah, gaji kita bulanan tadi sampai tidak 8 juta. Nah, kalau sampai wajib zakat. Tapi kalau tidak sampai tidak wajib zakat. Tapi ini kita anggap misalnya gaji kita itu per bulan itu adalah 10 juta. Lewat dari batas nisab yang 8 juta tadi. Lewat tak? Lewat. Ketika lewat maka wajib kita zakat. Berapa banyak? Diambil 2,5%. Bukan 25 tapi 2,5%. Maka kalau 10 juta itu per bulan 2,5%-nya berapa? 250.000 sebulan. Ya, itu contoh perhitungan zakat profesi. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya? Pajak itu apa? Ada yang paham dengan pajak? Ya, silakan. Pajak adalah kewajiban material seorang warga negara menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi untuk pembiayaan negara, ya, untuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara. Ya. Ada lagi? Ya, yang jelas pajak itu apa? Ini kalau kita lihat ini ada beberapa pendapat, ya. Yang mana yang pertama itu menurut Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pajak itu adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak. Nah, siapa yang dikenakan wajib pajak tadi? Ingat, pajak itu juga mengeluarkan harta. Tapi ingat, hartanya itu ada yang produktif dan non produktif. Kalau zakat tadi khusus yang produktif saja. Kalau pajak ini produktif dan produktif. Mau menghasilkan dan tidak menghasilkan, dia tetap kena pajak. Berarti menurut Yusuf Qaradawi tadi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak. Siapa yang kena wajib pajak tadi? Orang yang punya harta, ya, yang punya harta yang menghasilkan dan tidak menghasilkan. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari ada persamaan dan ada perbedaan daripada zakat dan pajak. Nah, siapa yang bisa memberikan pendapat apa persamaan pajak dan zakat? Persamaan pajak dan zakat. Sama-sama apa dia? Ya, silakan. Kalau menurut saya persamaannya itu sama-sama mengeluarkan harta. Sama-sama mengeluarkan harta, ya. Cuma satu sifatnya produktif, Satu sifatnya non produktif. produktif dan non Produktif. Kemudian dari persamaan tadi ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Apa kira-kira perbedaannya? Ya, silakan. Jadi perbedaan zakat dan pajak, pertama zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan pajak yaitu kewajiban warga negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kedua, wajib zakat atau muzaki adalah orang-orang Islam, sedangkan wajib pajak adalah kewajiban semua warga negara. Kewajiban semua warga negara. Ada lagi? Ya, silakan. Perbedaan zakat dan pajak yaitu menerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedangkan yang menikmati pajak adalah semua penduduk dalam suatu negara. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, sedangkan sanksi tidak membayar pajak adalah hanya denda atau hukuman saja. Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam, sedangkan pajak mungkin saja digantikan atau dihapuskan. Ada lagi yang berkaitan dengan zakat ini? Ada lagi yang mau ditanyakan?
tidak mampu. Nah, kalau dilihat dari surah At-Taubah ayat 60 tadi, orang yang berhutang itu istilahnya apa? Gharim. Ya, gharim. Berarti dia tidak berhak menjadi muzaki, tidak berhak. Ya, tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat. Malah sebaliknya, bukan muzaki dia tapi termasuk ke dalam mustahik zakat. Tidak boleh, malah dilarang kalau dia mengeluarkan zakat itu dengan menggunakan harta yang dia berhutang dengan orang lain. Ya, dia bukan muzaki tapi termasuk kategori mustahik zakat. Bisa dipahami ya? Ya, yang jelas pajak itu apa? Ini kalau kita lihat ini ada beberapa pendapat, ya. Yang mana yang pertama itu menurut Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pajak itu adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak. Nah, siapa yang dikenakan wajib pajak tadi? Ingat, pajak itu juga mengeluarkan harta. Tapi ingat, hartanya itu ada yang produktif dan non produktif. Kalau zakat tadi khusus yang produktif saja. Kalau pajak nih produktif dan produktif. Mau menghasilkan dan tidak menghasilkan dia tetap kena pajak. Berarti menurut Yusuf Qaradawi tadi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak. Siapa yang kena wajib pajak tadi? Orang yang punya harta, ya, yang punya harta yang menghasilkan dan tidak menghasilkan. Kemudian menurut Ghazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. Yang kebesarannya memang ditentukan oleh pemerintah, ya, sesuai dengan kepemilikan harta, ya, yang dialokasikan untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah, ya. Nah, ada menurut Abdul Qadir Zalum berpendapat bahwa apa? Ya, ini ilmuwan muslim mengatakan bahwa apa? Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal. Baitul mal itu sama dengan kas negara, ya. Jika kas negaranya itu apa? Dalam keadaan kosong atau tidak ada uang. Nah, sama dengan Indonesia, bagaimana mau membangun kalau tidak ada pemasukan dari pajak itu tadi, ya. Makanya apa? Untuk membangun butuh biaya yang besar. Makanya apa? Setiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. Kalau zakat sepakat para ulama itu mewajibkan. Tapi kalau pajak ini ada perbedaan pendapat ulama mengenai pembayaran pajak ini. Ya, ada yang memperbolehkan untuk menarik pajak, ada yang mengharamkan, ya, mengharamkan untuk menarik pajak. Di antara para ulama yang memperbolehkan itu ada Ibnu Khaldun, Hasan Al-Banna dan Maliki. Intinya apa? Dari ketiga ulama ini berpendapat bahwa apa? Pajak itu harus diambil, harus ditarik, harus dipungut. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan umat. Karena apa? Dari berbagai pajak tadi tujuannya adalah apa? Ini untuk membangun, ya, sarana keamanan, pendidikan dan kesehatan. Yang mana seluruh sarana ini bertujuan adalah untuk kemaslahatan umat, ya, untuk kemaslahatan umat. Nah, ini ketiga ulama yang memperbolehkan bahwa pajak itu harus diambil atau harus dipungut. Kemudian ada juga beberapa ulama yang melarang atau bahkan mengharamkan dipungutnya pajak. Ya, di antaranya itu siapa? Hasan Turabi, Imam Nawawi. Ya, mereka mengharamkan pajak ini karena apa? Karena dianggap bahwa apa? Menarik pajak dari warga negara itu dianggap sebuah penindasan.
sebuah kekejaman. Nah, itu menurut Hasan Turabi. Langsung oleh Allah. Kalau pajak ditentukan oleh negara. Sifatnya apa? Kalau zakat itu sifatnya mutlak terus menerus, sementara kalau pajak sifatnya tadi seperti yang dikatakan sementara. Kenapa? Bisa saja pemerintah menghapus kalau kesejahteraan masyarakatnya sudah terpenuhi. Ya. Siapa yang dapat menyimpulkan? Tidak mungkin mengajukan kedudukan antara zakat dan pajak. Ya. Kemudian mungkin memadukan antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar seseorang. Ya. Dan yang terakhir memerlukan kejujuran dalam pengeluaran zakat dan pembayaran pajak. Ya. Untuk materi kali ini kita cukupkan. Tapi perlu disampaikan ini adalah untuk evaluasi kita. Harus mengisi kuesioner ya. Silakan langsung disebut. Silakan diisi langsung karena ini banyak. Ya. Ya, yang di belakang sudah, Ibu pikir sudah, yang di belakang silakan ke depan. Ayo Indira, semangat. Semua ya? Alhamdulillah, sudah semua. Demikianlah materi kita hari ini mengenai paradigma Islam tentang mazhab. Jadi demikianlah materi kita hari ini, ya. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.